Yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di Masjid Syamsul Huda untuk untuk menghadiri kajian tematik kajian umum dengan judul apa? Masuk surga tanpa hisab. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu di surah Fussilat. Ayat berapa dicari sendiri. Suratnya enggak begitu panjang ya. Di surah lain, di surah Muhammad, Allah berfirman dengan ayat yang maknanya senada dengan ayat di surah Fussilat tadi. Qal innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Sama, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Intinya ayyuhal ikhwah wal akhawat, supaya seseorang ini bisa mendapatkan puncak kenikmatan yang Allah janjikan, yaitu jannah, maka syaratnya adalah istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman. Makanya dimulai dengan innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan rabbunallah. Tentunya yang dimaksud bukan sekedar ucapan lisan, tapi ucapan lisan yang dibuktikan dengan komitmen. Ucapan lisan yang dibuktikan dengan sikap. Sikapnya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dan Rabb di sini bimakna ilah. Rabbunallah ay ilahunallah wa ma'budunallah. Yang kami ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka siap dengan segala konsekuensi di balik pernyataan ini. Dan mereka mempertahankan tauhidnya ini sampai mereka dipanggil oleh Allah. Makanya Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika orang ini sudah habis masa kontraknya di dunia, para malaikat akan datang, malaikat maut dan malaikat-malaikat yang mengiringi malakul maut. Mereka membawa kabar gembira, alla takhafu, kalian gak usah takut menghadapi apa yang akan dihadapi nanti setelah kematian. Wala tahzanu, jangan pula kalian sedih meninggalkan dunia, meninggalkan anak istri, karib kerabat, handai taulan di dunia ini. Wa abshiru, berbahagialah kalian, bil jannati allati kuntum tu'adun, bahwa kalian akan masuk jannah sebagaimana yang dijanjikan untuk kalian selama ini. Jadi dimulai dengan apa? Qalu rabbunallah thumma istaqamu. Intinya, kuncinya ayyuhal ikhwah adalah al-istiqamah. Bukan berarti istiqamah ini seseorang tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh tergelincir. Karena nggak ada manusia yang terbebas, ya, dijamin tidak masuk, tidak tergelincir dalam dosa apapun, tidak ada. Kita nggak maksum, yang maksum itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun manusia ini sudah memang punya potensi untuk berbuat dosa, tapi istiqamah yang dimaksud adalah
ketika seseorang ini tergelincir, terjerumus dalam dosa, dia cepat-cepat bertaubat. Dan ketergelincirannya tentunya bukan dalam hal-hal yang sampai mengeluarkan dia dari Islam. Karena orang yang tergelincir dalam syirik akbar atau dalam kufur akbar, berarti dia tidak istiqamah ala tauhid. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya kalian itu menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, tapi semuanya levelnya di bawahnya syirik. Dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, walaupun banyaknya sepenuh bumi. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan ketika engkau menghadap kepadaku tidak dalam keadaan musyrik, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datangkan maghfirah sepenuh bumi juga. Ya. Di hadis yang lain, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni, aku tidak mempedulikan. Artinya ampunan Allah itu bisa sangat luas sekali. Yang penting jangan sampai seseorang ini musyrik. Musyrik atau yang setingkat dengan syirik, ya. Intinya dosa yang mengeluarkan dia dari Islam. Selagi dosanya tidak sampai ke situ, maka ampunan Allah itu masih bisa dia dapatkan. Jadi istiqamah ala tauhid, berpegang teguh dengan tauhid. Jangan sampai tauhid kita ini ternoda atau batal. Walaupun kita menghadap Allah dengan dosa, tapi selagi tauhid kita tidak rusak karena perbuatan syirik, maka ampunan Allah masih bisa kita harapkan. La ataituka bi qurabiha maghfiratan wala ubali. Dan tentunya mewujudkan tauhid ini, mempertahankan tauhid ini ayyuhal ikhwah, ada levelnya. Yang pertama adalah level dasar, level minimalis. Artinya tauhid dia masih sah, tidak batal, namun dia banyak dosa. Dosanya cukup banyak, dosa-dosa yang ketika dia meninggal dunia ini belum benar-benar terampuni. Jadi nasibnya dia ini bergantung pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini masuk kategori zalimun li nafsi. Ya, sebagaimana di surah Fatir kalau enggak salah. Thumma Allah berfirman, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan, kami berikan Alkitab itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsih. Nah, zalimun li nafsih ini di antara hamba-hamba yang kami berikan Alkitab dan dia mendapatkan manfaat dari Alkitab, dari Al-Quran ini, ada orang yang masuk kategori zalimun li nafsih. Dia menghadap Allah dengan tauhid yang tidak rusak, tidak batal, namun dia banyak dosa. Maka ini kategorinya menzalimi diri sendiri. Dosanya banyak, lebih banyak daripada amal solehnya bahkan. Namun tauhidnya tidak rusak. Ya. Boleh jadi dia banyak dosa ini karena banyak kezaliman kepada umat, kepada sama manusia, sehingga dia masuk kategori orang yang bangkrut. Tentunya bangkrut di sini bukan kehilangan semua amal soleh termasuk tauhidnya, tidak, tapi kehilangan amalan-amalan
selain aslut tauhid. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Muqtasid ini yang impas antara kebaikannya dengan dosa-dosanya, impas. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ini yang paling mulia. Yang paling sempurna adalah orang-orang yang kebaikan-kebaikannya itu jauh melebihi dosa-dosanya. Dan inilah yang akan masuk jannah tanpa hisab. Adapun yang lain-lain itu masih berpotensi untuk melewati hisab. Masih ada kemungkinan dia mengalami hisab. Baik hisabnya itu hisaban yasira ataupun hisaban asira. Hisab yang mudah atau hisab yang sulit. Adapun mereka yang istiqamah di atas tauhid dan dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lebih banyak daripada dosa-dosanya, maka dia akan masuk jannah. Dan orang yang seperti ini jumlahnya ada berapa? 70.000. Ya, dalam hadisnya Ibn Abbas, yadkhulu min ummati al-jannata 70,000 bighairi hisab wala azab. Ada 70.000 orang di antara umatku yang akan masuk jannah tanpa proses hisab dan tanpa diazab. Ditanya, man hum ya Rasulullah? Jawab oleh beliau, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika ditanya siapa ciri-ciri orang ke-70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab ini, dijawab oleh beliau, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Karena besarnya mereka ini berharap kepada Allah. Jadi harapan mereka ini kepada Allah saja, enggak mengharapkan apa-apa dari selain Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Bukan berarti minta diruqyah itu haram, tidak haram. Asalkan ruqyahnya itu ruqyah yang syar'i dan itu lihajah karena dibutuhkan, itu tidak haram. Namun orang-orang yang tinggi tingkat tawakalnya kepada Allah, mereka hanya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun. Adapun at-tatayyur ini termasuk syirik. At-tayyaratu syirk kata Rasulullah. Ini menekankan apa yang kita sebutkan tadi. La budda min tahqiqit tauhid. Harga mutlaknya, harga matinya adalah tauhidnya tidak boleh rusak. Enggak boleh rusak dengan tatayyur misalnya. Tatayyur itu apa? Tatayyur itu menganggap adanya kesialan entah pada binatang tertentu atau pada hari tertentu atau pada suara tertentu, yang itu merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Menggunakan kata-kata at-tatayyur karena mereka mengaitkan ramalan nasib itu dengan gerakan burung. Ada burung-burung, sekelompok burung dihalau, kemudian dilihat terbangnya ke arah mana. Kalau ke arah kanan dianggap sebagai pertanda baik. Kalau terbangnya ke arah kiri dianggap sebagai pertanda tidak baik. Kemudian yang tadinya mau melakukan sesuatu, setelah melihat arah terbangnya burung tadi, kalau ke kiri diurungkan, ini pertanda sial. Itu minat tatayyur. Demikian juga orang-orang jahiliyah dulu menghindari bulan-bulan tertentu, seperti menghindari bulan Syawal. Mereka enggak mau menikahkan anaknya di bulan Syawal. Diyakini itu bulan yang tidak baik. Ini adalah bentuk tatayyur, adanya keyakinan pada suatu masa, suatu tempat, suatu waktu atau fenomena-fenomena tertentu dianggap sebagai pertanda kesialan. Ada kulluhu minat tatayyur, dan itu merusak tauhid. Ya, tidak boleh ada anggapan-anggapan seperti itu. Seorang mukmin ini
akidahnya mesti jelas. Ya. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan itu juga atas izin Allah. Bukan karena sesuatu bisa mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Tidak ada kesialan-kesialan gara-gara angka tertentu misalnya. Itu sampai sekarang masih banyak orang yang tatoyur dengan angka tertentu. Betul? Angka berapa? 13. Terus 4 ya. Makanya jarang ada hotel lantainya lantai 13. 11, 12, 14 atau 12A, 12B. Ya. Seat pesawat juga gitu, nggak ada angka 13. Padahal nggak ada hubungannya angka 13 dengan selamat atau tidak selamatnya penumpang. Kalau angka 13 itu benar-benar mendatangkan kesialan, ya harusnya nggak ada pesawat yang jatuh. Karena rata-rata nggak ada seat nomor 13 di pesawat. Kok jatuh juga pesawatnya? Ya. Jadi hadza kullu minat tatayyur. Enggak boleh meyakini adanya bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu. Wala yaktawun, dan tidak melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan menempelkan besi yang dipanaskan pada bagian yang sakit, tapi pakai ilmu ya, enggak ngawur. Ada ilmunya itu. Ya, kadarnya, posisinya, jenis penyakitnya. Dan ini bukanlah sesuatu yang haram secara mutlak. Enggak, karena Nabi SAW juga pernah mengkai salah seorang sahabatnya. Mengkai Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu yang terluka pada nadinya. Ketika perang Khandaq, terkena panah pada nadinya, pendarahan, dikai sama Rasulullah. Namun tidak sembuh. Dikai lagi kedua kalinya juga belum sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Jadi kai itu bukan sesuatu yang haram, namun sebaiknya tidak dijadikan sebagai opsi pengobatan selagi masih ada yang lain. Ya. Selagi masih ada pengobatan dengan cara lain, maka jangan mengobati dengan kai. Dengan apa istilahnya, selomotan besi panas. Sebagaimana ruqyah tadi juga tidak diharamkan selagi dilakukan dengan cara yang syar'i, maka itu tidak menjadikan seseorang ini berdosa. Bahkan Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan tidak menghilangkan kesempatan seseorang untuk masuk ke dalam 70.000 itu. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW walaupun beliau menyebutkan seperti itu dalam hadis, tapi makna dari hadis ini adalah bahwa mereka yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang-orang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Mereka yang istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Apa yang wajib-wajib mereka tunaikan. Karena minimal istiqamah itu adalah melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua yang haram. Itu minimal istiqamah itu. Kalau masih ada kewajiban yang ditinggal, belum dikatakan istiqamah dia. Dia masih maksiat. Kalau ada perbuatan haram yang masih dia lakukan, dia juga belum dikatakan istiqamah sampai dia bertaubat. Meninggalkan perbuatan yang haram dan kembali melaksanakan kewajiban yang sempat dia tinggalkan. Selagi dia belum bertaubat, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang istiqamah. Dan terkait dengan ruqyah, mungkin banyak orang yang memahami, waduh saya sudah terlanjur minta di ruqyah, berarti hilang sudah kesempatan saya untuk masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Jawabnya tidak seperti itu. Karena Nabi SAW tentunya ketika beliau menyampaikan hadis ini, pasti beliau adalah orang yang paling antusias untuk mewujudkan sifat-sifat orang yang masuk jannah tanpa hisab tadi. Betul enggak? Otomatis. Dan tentunya
karib kerabat beliau, orang-orang terdekat beliau adalah orang yang paling beliau harapkan untuk bisa masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Akan tetapi ketika Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan sakit kepala kalau nggak salah, beliau mengatakan istarqi laha, carilah orang yang bisa meruqyah. Disuruh mencari orang yang bisa meruqyah. Demikian juga ketika beliau melihat anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang tidak lain Ja'far ini sepupunya Rasulullah, jadi keponakannya Rasulullah. Kelihatan mereka ini pucat-pucat. Ditanya ibunya Asma binti Umais, kenapa anak-anaknya Ja'far ini kok pucat begini? Kata Asma, mereka ini gampang kena mata ya Rasulullah. Sakit karena apa? Kena ain. Maka kata Nabi, istarqi lahum, carikan orang yang bisa meruqyah mereka. Berarti ruqyah ketika memang diperlukan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu tidak mengapa, dan tidak menghilangkan seseorang mendapatkan kesempatan masuk jannah tanpa hisab. Karena yang mereka lakukan di sini bukanlah perbuatan yang haram. Yang penting ketika minta diruqyah, dia harus yakin yang menyembuhkan Allah, bukan si peruqyah itu. Ya. Bukan yang meruqyah yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Dan kalau Allah belum berkenan untuk menyembuhkan, ya walaupun diruqyah oleh berapa orang pun juga tidak akan sembuh. Demikian juga perbuatan mengobati dengan kai tadi. Karena seandainya itu terlarang, maka Nabi tidak akan melakukannya kepada sahabat beliau, Sa'ad bin Mu'adz. Dan beliau juga mengatakan dalam hadis yang sahih, syifa'u ummati fi thalath. Hadis riwayat Bukhari. Kesembuhan umatku ada pada 3 terapi. Syarbatu asal, wa syartatu mihjam, wa kayyatun binar. Wa ana anha ummati 'anil kay. Meminum madu, sayatan pisau hijamah, bekam ya. Berarti bekamnya bekam yang basah, bukan bekam kering. Bekam yang mengeluarkan darah. Itu salah satu faktor atau sebab yang Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan umatnya Rasulullah SAW dari penyakit. Pertama dengan minum madu, yang kedua dengan hijamah, dan yang ketiga dengan kayyatun binar. Ya, dengan selomotan besi panas tadi. Namun beliau kemudian mengatakan, saya larang umatku melakukan kai. Maksudnya larangan di sini dalam rangka memakruhkan. Selagi ada opsi yang lain, maka jangan memilih cara kai ini. Dan yang menjadi inti dari itu semua ada pada penghujung hadisnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Intinya adalah memaksimalkan at-tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul artinya adalah al-akhdhu bil asbab ma'timadil qalbi 'ala Allah. Al-akhdhu bil asbab, menempuh sebab-sebab yang memang diajarkan oleh Islam. Tapi tumpuan hatinya bukan kepada sebab. Keyakinannya bukan pada sebab-sebab yang dia upayakan, bukan. Keyakinannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebab. Memang Allah nyuruh saya mengupayakan ini, tapi yang menentukan bukan ini, Allah yang menentukan. Kita diperintahkan untuk berobat ketika sakit, namun tidak boleh kita meyakini bahwa sembuhnya ini akibat obat. Bukan, sembuhnya adalah karena Allah yang menyembuhkan, dan Allah masih berkenan untuk menakdirkan obat ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Seandainya Allah tidak berkenan menakdirkan obat ini bekerja sesuai dengan fungsinya, dia tidak akan bermanfaat apa-apa. Oleh karena itu, tidak semua penyakit itu bisa diobati. Karena selain obat ada izin Allah di situ. Allah belum mengizinkan sembuh, ya nggak bisa. Ya.
penyakitnya sama, orangnya sama. Dia sudah pernah sakit seperti itu, diobati dengan obat yang sama. Apakah sembuhnya juga sama? Belum tentu. Dulu pertama kali kena 2 hari 3 hari sudah mendingan. Kena lagi 2 minggu 3 minggu. Karena memang yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi bahwasanya 70.000 orang itu akan masuk jannah tanpa hisab adalah mereka yang istiqamah ala tauhid dengan tidak tatayyur dan juga menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ma'a kulli alfin sab'una alf wa thalathu hasayatin min hasayati rabbina. Jadi bukan hanya 70.000 ayyuhal ikhwah, tapi di antara 70.000 itu setiap 1.000 orang akan membawa 70.000 orang. Jadi berapa itu? Hitung-hitungannya gimana? Coba dihitung. Bisa enggak ngitung? 70.000 dikali 70 dikali 70.000 gitu ya. Jadinya berapa? 70.000 dikali 70 dulu. Ya sudah segitu. Ala kulli hal, angka ini ada kemungkinan bukan batasan, tapi sekedar ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya banyak. Banyak di antara umat ini yang akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab asalkan syaratnya terpenuhi. Ya, asalkan syaratnya terpenuhi. Wa thalathu hasayatin min hasayati rabbina, ini juga merupakan bonus tambahan, dan di samping itu ada thalath hasayat, itu ungkapan ketika seseorang yang sangat pemurah. Ini kalau orang ya, orang yang pemurah, yang dermawan itu ketika dia sudah memberikan santunan, dia dimintai tambahan, dia akan nambah dengan cara misalnya di meraup sekian banyak harta gitu dikasihkan nih. Nah, ibaratnya 3 kali raupan. Thalath hasayat ay gharafat min gharafati rabbina. Dan yang meraup Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Artinya dia tidak menghitung-hitung dia akan kasih bonus berapa. Yang penting tadi apa ya ikhwah? Syaratnya. Ya, syaratnya dipenuhi. Syaratnya adalah tahqiq at-tauhid. Supaya kita bisa mewujudkan tauhid, kita harus tahu musuh bebuyutannya tauhid, yaitu syirik dengan berbagai macam bentuknya, baik syirik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan supaya kita tahu berbagai macam bentuk syirik itu seperti apa, kita mesti belajar. Gak cukup kajian ini untuk membahas segala macam bentuk syirik, gak cukup. Ada syirik-syirik yang itu zahir, semua orang tahu kalau itu perbuatan syirik. Tapi banyak juga syirik-syirik yang tersembunyi. Syirkun niyah, yang kata Nabi SAW, akhfa min dabibi namlatin sauda ala sakhratin sauda fi lailatin dhalma. Yang lebih samar dari jejak langkah semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang kelam. Gimana mau ngelihat itu? Semutnya hitam, batunya hitam, tengah malam. Itu syirik dalam hal niat. Ini yang suka merusak amal seseorang. Kemudian juga adanya harapan kepada selain Allah misalnya. Cukup tinggi dia mengharapkan dari selain Allah. Enggak kelihatan kan? Enggak kelihatan. Tapi Allah tahu. Tawakal kepada selain Allah juga enggak kelihatan. Rasa takut kepada selain Allah enggak kelihatan juga. Nah, ini justru yang
yang kadang kurang kita waspadai. Padahal itu yang paling menentukan baik buruknya seseorang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kalau dilihat ibadah sholatnya, ibadah saumnya, ibadah-ibadahnya yang kasat mata, itu bukan yang super istimewa gitu, bukan. Makanya kata salah seorang tabi'in rahimahullah, dia mengatakan, ma fadalakum Abu Bakrin bikathratis siyam, bikathratis salati was siyam, walakin bi syai'in waqara fil qalb fasaddaqathul a'mal. Fasaddaqathul a'mal. Ya, Abu Bakar itu menjadi top, menjadi nomor satu mengalahkan yang lain-lain bukan karena banyaknya beliau melakukan sholat dan saum. Memang sholatnya lumayan banyak, saumnya juga banyak, tapi bukan semata-mata karena itu, tapi karena sesuatu yang ada dalam dadanya ini, iman yang kuat, tawakalnya kuat Abu Bakar ini. Pernah dengar kan kisahnya Abu Bakar, kisahnya Umar yang sudah berniat untuk mengalahkan Abu Bakar dalam hal sedekah. Dia bawa berapa? Separuh hartanya. Insya Allah hari ini aku mengalahkan Abu Bakar. Masa dia mau sedekahkan separuh kekayaannya? Datang, ya Rasulullah, ini separuh kekayaanku, katanya Umar. Gak lama Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ini semua kekayaanku. Bingung Umar. Ya. Terus ketika Umar rencanakan hartanya, ditanya, yang kau sisakan untuk keluargamu berapa? Ya segini juga. Berarti separuhnya. Ketika Abu Bakar yang datang, ditanya, yang kau sisakan untuk keluargamu berapa? Allah dan Rasulnya. Nggak ada. Ya, artinya Abu Bakar ini benar-benar tawakalnya luar biasa dia sama Allah. Yakinnya kuat sekali. Makanya dia nggak bisa disaingi karena kekuatan keyakinannya Abu Bakar ini. Dan itu yang mestinya perlu kita perhatikan lebih seksama ya ikhwah. Masalah shafa'ul qulub ini ya, kebersihan hati. Tidak hasad kepada orang beriman. Buat apa hasad sama orang beriman? Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ucapannya cukup indah ya, artinya begini, saya tidak pernah hasad kepada siapapun. Karena seandainya orang yang saya hasati ini adalah ahlul jannah, kan yang biasanya mendorong seseorang untuk hasad itu kan perkara-perkara duniawi. Kalau nasib di akhirat kan nggak ada yang ngerti toh. Mana ada orang hasad terhadap nasib seseorang di akhirat, dia nggak tahu nasibnya orang ini kemana. Paling-paling ada masalah dunia. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya nggak pernah hasad kepada siapapun. Kenapa? Karena seandainya orang yang saya iri itu adalah ahlul jannah, ya harusnya saya iri karena dia masuk jannahnya, bukan karena perkara dunianya. Buat apa dunia ini remeh, receh. Tapi seandainya orang yang saya hasati ini ahlun nar, lah buat apa pula saya hasad? Dia ujung-ujungnya masuk neraka. Ya enggak? Jadi dia enggak perlu hasad sama siapapun. Karena kita enggak tahu nasib dia di mana. Paham ya? Dan ini termasuk bagaimana cara membersihkan hati kita. Makanya orang yang imannya itu sempurna itu, kata Nabi SAW dalam hadis yang sangat terkenal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau dia senang mendapatkan itu, maka ketika saudaranya yang dapat, dia harusnya senang juga. Itu kalau imannya sehat. Ya, kalau imannya sehat, dia akan berusaha untuk senang ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, sebagaimana dia akan senang kalau dirinya yang dapat kenikmatan. Jadi ayyuhal ikhwah, kesimpulan dari bagaimana kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, jawabnya adalah satu, istiqamah ala tauhid
Ya, istiqamah ala tauhid, dan kadar minimalnya untuk istiqamah ala tauhid adalah dengan melaksanakan semua yang wajib dan menjauhi semua yang haram. Kewajiban yang paling top adalah at-tauhid. Fa'a'zam ma amara Allah bihi at-tauhid, untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keharaman yang paling haram adalah asyirku billah. Kemudian bagaimana ketika seseorang ini terjerumus dalam dosa? Apakah otomatis dia kehilangan segala-galanya? Jawabnya, selagi dia segera bertaubat, maka Allah akan berikan ampunan. Jadi jangan pesimistis, jangan. Kita ini optimis dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting segera taubat. Berbuat dosa segera taubat, jangan ditunda-tunda. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sama manusia. Selesaikan, mumpung masih di dunia, selesaikan. Karena seberat-beratnya hukuman dunia lebih ringan daripada hukuman akhirat. Walaupun sudah berat di dunia, tapi kalau dibandingkan hukuman akhirat lebih ringan di sini. Ya, jadi jangan gengsi. Waduh, kalau saya ini saya harus nanggung. Ya nggak apa-apa di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya seseorang itu mendapati istrinya zina? Dia lihat istrinya zina sama laki-laki lain. Dia harus bagaimana ya Rasulullah?" Nabi diam, belum bisa menjawab. Sampai akhirnya ditanya lagi sama orang ini, "Ya Rasulullah, sesuatu yang pernah aku tanyakan kepadamu itu terjadi pada diriku." Maka turunlah aturan untuk li'an, ya, yang disebutkan di awal-awal surah An-Nur. Di situ Allah mengatakan bahwa barang siapa yang menuduh istrinya itu berzina, maka dia harus bersumpah sebanyak 4 kali. Fatashhadu bersaksi sebanyak 4 kali. Arba'a syahadatin billahi innahu laminas sadiqin, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Ini namanya li'an. Karena yang kelima ditutup dengan ucapan kalau sampai saya bohong. Awalnya dia bilang saya bersaksi fulanah itu zina. 1. Saya bersaksi fulanah zina. 2. Saya bersaksi fulanah zina. 3. Istrinya sendiri. Dan saya bersaksi bahwa fulanah zina. 4. Yang kelima, kalau saya bohong maka laknat Allah atas diriku. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Bagaimana dengan istrinya? Kalau istrinya diam, tidak menepis tuduhan itu, maka akan jatuh hukuman rajam. Berat ya, dirajam. Berat. Tapi Islam memberikan kesempatan. Mungkin suaminya salah, istrinya nggak zina. Bagaimana cara dia membebaskan diri dari konsekuensi hukum rajam ini? Wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Maka si wanita bisa menolak tuduhan yang berkonsekuensi hukuman rajam tadi atas dirinya dengan bersaksi 4 kali bahwa si suami bohong. Saya bersaksi suami bohong. 2. Saya bersaksi suami saya bohong. 3. Saya bersaksi suami saya bohong. 4. Yang kelima, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Kalau sampai suaminya ternyata benar, maka murka Allah akan mengenai. Lebih berat ini daripada laknat. Nah, pernah itu terjadi di masa Rasulullah. Ketika dia mau mengucapkan yang kelima, si perempuannya ini, Nabi mengingatkan, ittaqillah, azabud dunya ahwan min azabil akhirah.
Ingat ya, siksa di dunia itu lebih ringan daripada siksa di akhirat. Mungkin kalau dia tidak menepis tuduhan itu dan ternyata dia memang zina, dia akan disiksa dengan dirajam di dunia, tapi itu lebih ringan daripada dia terbebas dari hukuman rajam di dunia, namun dia nggak bebas dari hukuman akhirat. Ala kulli hal, intinya adalah bahwa kalau seseorang ini masih punya dosa-dosa di dunia dan dosa-dosa itu memang harus diselesaikan, tanggungan harta yang ada pada dirinya, harta milik orang lain atau yang lainnya, maka selesaikan di dunia. Itu lebih baik daripada dia harus menghadapi konsekuensinya di akhirat nanti. Karena di antara orang yang akan masuk jannah itu, kalau dia tidak bisa masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, maka ada kemungkinan dia akan melewati hisab dan azab. Walaupun ujung-ujungnya masuk jannah. Namun melewati hisab ini ada dua. Ada hisab yang mudah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, ini dengan disuruh mengakui saja dosa-dosanya. Allah sebutkan satu persatu, ya abdi, alasta taf'alu kadza yauma kadza wa kadza. Bukankah pada hari ini kau berbuat begini? Dia hanya mengatakan betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Cuma disuruh ngaku aja. Itu namanya hisab yang mudah. Tapi ketika ada interogasi lebih lanjut, ditanya kenapa kau berbuat begini, kenapa kau begitu, kemudian dia menjawab, jawabannya ditolak sama Allah, bohong, kamu berbuat begini sebetulnya untuk cari nama aja, untuk cari pujian aja, maka ini adalah hisab yang berat, hisaban asira. Yang kata Rasulullah SAW, man nuqishal hisaba uzzib. Artinya azab itu pasti karena adanya dosa yang belum terampuni. Ketika dosa-dosanya terampuni, tidak akan ada azab. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan azab itu penyebabnya dosa. Ya, penyebabnya dosa yang tidak terampuni. Baik enggak terampuni di dunia dengan taubat di dunia, enggak terampuni dengan musibah-musibah yang menimpa orang itu, masih menyisakan dosa, enggak terampuni juga dengan beratnya sakaratul maut, enggak terampuni juga dengan amal soleh yang dia lakukan, karena mungkin banyak dosanya. Walaupun amal soleh itu bisa menggugurkan sebagian dosa, tapi kalau dosanya banyak banget, ya mungkin enggak cukup amal solehnya itu untuk menggugurkan dosa. Dan tidak terampuni juga dengan syafa'atus syafi'in, baru dia akan diazab sama Allah. Tapi ketika dia bertaubat atau dia punya amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu, atau dia mendapat musibah di dunia ini yang itu akan membersihkan dirinya dari dosa, atau dia akan mendapatkan syafaatnya pihak-pihak yang mengajukan syafaat dan diterima oleh Allah, maka dia akan terhindar dari dampak buruk dosa, yaitu berupa azab. Dan kuncinya sering-sering taubat. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab bukan Wabilus Sayyib ya, kitab Hadil Arwah kalau nggak salah ya, kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, beliau menyebutkan sering-sering kita taubat. Kalau bisa, cara yang paling efektif kata beliau adalah sebelum tidur nih setiap hari, coba kita muhasabah dulu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan seharian ini? Ingat-ingat semaksimal kita. Setelah itu kita istighfar, kita minta ampun untuk semua dosa kita hari itu. Lebih baik lagi ditambah zikir menjelang tidur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya dia ditakdirkan gak bangun lagi sama Allah, maka dia telah menutup akhir atau hari terakhirnya dengan taubat, dan biidznillah itu akan membebaskan dia dari dampak negatif dosa berupa azab tadi. Atau dengan melakukan amalan-amalan tertentu yang Allah menjanjikan
bagi orang-orang yang mati dalam kondisi tersebut, Allah akan menjanjikan dia masuk terbebas dari fitnah kubur. Seperti contohnya mati sebagai syahid. Waduh, kan harus ada jihad dulu Ustaz. Ya sudah, kalau nggak bisa begitu, ya rajin-rajin taubat aja tiap hari. Kita semuanya bisa kok. Kalau kita serius, kita bisa mengamalkan yang beliau sebutkan tadi itu. Ya ini setiap kita mau tidur, luangkan waktu sejenak untuk muhasabah, kemudian kita tutup dengan taubat, menyesali semua dosa-dosa kita dan minta ampun kepada Allah. Ulangi tiap hari. Ya, itu insya Allah bisa membersihkan kita dari dosa-dosa. Dan tentunya kalau ada dosa dengan manusia juga harus taubat dengan caranya. Ya, nggak cukup taubat istighfar kepada Allah tapi dosanya masih terkait dengan manusia. Ya kita harus selesaikan. Hak-hak manusia ini tidak bisa digugurkan hanya dengan taubat antara dia dengan Allah. Nggak cukup. Ya, hukukul adamiyyin itu mabni 'alal musyahah, 'alal mutalabah. Amma hukukullah fahiya mabniyah 'alal musamahah. Haknya Allah itu biasanya diampuni, Allah enggak suka nagih. Kalau manusia itu pada dasarnya nagih, nuntut. Ya, maka kita enggak boleh melalaikan kalau ada hak adamiyyin, kita harus selesaikan di sini. Nabi mengatakan man kanat li akhihi madlamatun fi damin aw malin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yanfa'a dinarun wala dirham innama hiyal hasanatu was-sayyi'at. Ya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya dengan suatu kezaliman, baik terkait dengan harta atau jiwa atau apapun bentuk kezalimannya, maka hendaklah dia minta dihalalkan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai sudah mati saudaranya atau dianya mati duluan, sehingga nggak ada manfaatnya lagi uang yang dia miliki. Dinar dan dirhamnya nggak bermanfaat lagi. Yang bermanfaat adalah hasanat wassayiat. Sayang, udah capek-capek beramal, ngumpulkan pahala, dibagi-bagikan ke orang lain. Ya, terutama yang berkaitan dengan ird, ya, dosa-dosa dengan kehormatan itu biasanya orang suka lupa, ngerasani orang, riba. Mungkin dia nggak ngemplang duitnya, nggak menyakiti fisiknya, tapi biasanya terkait dengan kehormatan ini orang yang sulit untuk menjaga. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau kuntu mughtaban ahadan laghtabtu ummi li'annahu ahaqqun nasi bihasanati." Seandainya aku ini ingin menghibah seseorang, saya akan ghibah ibu saya sendiri, karena dia yang paling berhak dapat kebaikan dariku. Ya, orang ghibah itu kan bagi-bagi kebaikannya dia. Orang ngerasani orang lain tanpa ada alasan syar'i sama sekali, itu sama dengan orang membagi-bagikan kebaikan. Kalau mau bagi-bagi kebaikan, bagi-bagi kebaikan sama ibu lah. Dia paling berhak dapat kebaikan dari anaknya, toh. Man ahaqqun nasi bihusni sahabati qalat ummuk. Tsumma man qala ummuk, tsumma man qala ummuk, tsumma man qala abuk. Orang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita adalah ibu kita. Nomor 2 ibu kita, nomor 3 ibu kita, nomor 4 baru bapak. Ya, tapi nggak ada kan orang menghibah ibunya, yang dihibah orang lain. Dia bagi-bagikan pahalanya ke orang lain. Ya, ini hati-hati, ini orang yang terancam bangkrut nanti di akhirat. Jadi ayyuhal ikhwah, kunci untuk masuk jannah bi ghairi adzabin wala hisab adalah istiqamah di atas tauhid. Ya, dengan menjaga tauhid kita ini jangan sampai rusak, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dan menjauhi semua yang diharamkan. Apabila kita berdosa, segeralah bertaubat, ya, dan tutup usia kita ini dengan amal soleh. Itu namanya istiqamah. Bukan sekian puluh tahun istiqomah, hari terakhir berbalik. Itu nggak istiqomah namanya itu. Ya. Mungkin namanya dia istiqomah, namanya fulana namanya istiqomah. Tapi dia tidak masuk kategori orang yang
thumma istaqamu tadi. Naam. Cukup ya insyaallah, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah